Malaysia dan banyak negara serantau dikejutkan dengan kekacauan serta keganasan berlaku di Indonesia baru-baru ini yang didakwa berpunca rasa tidak puas hati rakyat terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DPR meluluskan kenaikan gaji dan elaun ahli parlimen yang disifatkan agak melampau. Demonstrasi di Jakarta dan bandar utama lain digerakkan mahasiswa serta rakyat membantah keputusan DPR itu juga disifatkan terbesar selepas reformasi 1998 di negara itu. Akibatnya kerajaan pimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan drastik termasuk menggantung tugas beberapa ahli parlimen selain ada yang meletakkan jawatan bagi meredakan ketegangan. Penolong pengarang rencana Berita Harian Muhammad Anwar Patur Rahman dan wartawan Berita Harian Suzalina Khalid menebubual Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Indra Hermono, bagi mendapatkan pandangan menyeluruh berhubung situasi di negara itu. Sekarang ini semua benefit yang saya dengar baca ya, semua benefit yang diterima oleh MP itu akan direview ulang lah ya, mana-mana yang dianggap dikaji semula. Ya, dikaji semula lah ya. Beberapa akan dihentikan yang dianggap tidak sepatutnya lah kira-kira, atau mungkin jumlahnya terlalu besar ya, itu juga akan dikaji ulang. Ya, jadi itu yang short term lah ya. Kan demonstrasi itu kan juga banyak tuh, nuntut ini minta itu lah ya, reform parlemen. Jadi saya kira ini suatu momentum juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan lah ya, termasuk perbaikan dalam berkomunikasi dengan publik. Itu kan orang merasa marah ya dengan statement-statement dari MP yang insulting lah, menghina, dianggap menghina, dibilang tolol lah ini, marah lah orang ya. MP-MP yang suka flexing sport car di garasinya itu kan juga membuat orang. Sementara orang tanya, what I pay you ya. Ini kan orang sekarang udah pandai-pandai. I pay your salary, what did you do for me? Bukan salah paham sih kira ya. Kalau yang ada pun emosi saja. Ya lebih emosi karena ada statement dari beberapa orang MP yang oleh masyarakat dianggap ini sebagai merendahkan gitu ya. Menghina mereka ya. Menghina mereka itu trigger lah ya, trigger dari semua itu. Tetapi bottom line-nya saya kira masyarakat juga menuntut agar member of parliament itu betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Nah, ini yang oleh masyarakat saya kira juga dituntut kan, bahwa mereka itu adalah wakil dari rakyat. So you have to do for the interest of the public gitu kan. Nah, ini yang mereka juga. Jadi sekarang kemarin sudah lebih terbuka lah ya, parlemen buka, mahasiswa boleh datang, dialog mau apa. Itu ada lesson learn yang saya kira juga bagus juga ya untuk semua pihak, apakah itu government, apakah itu parlemen, apakah itu civil society, untuk membuka dialog lah ya. So channel of communication itu memang harus dibuka ya. Ini jangan sampai dia tersumbat ya, jangan ditonjolkan. Jadi not on the right time and the right moment lah ya. Dan trigger lagi from media sosial. Media sosial, orang blow up di media sosial ya. Ya mungkin yang nari-nari pun tidak ada intention untuk insulting, tetapi orang kan sedang sensitif ya, jadi dianggap kurang empati. Jadi yang begitu-gitulah ya, biasalah. Ya itu ya statement dari MP lah, beberapa anggota MP yang tidak sensitif ya. So mereka tidak sensitif dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat ya. Menganggap 50 juta kurang. Bagaimanapun juga semua lah ya, tidak hanya MP, semua juga harus lebih mendengarkan lah ya, saya kira. Yang kalau saya lihat ya tuntutan itu mereka ingin didengarkan, diperhatikan ya. Kalau yang itu kan kemarin triggernya itu karena
MP yang kurang di masyarakat dianggap kurang. Tapi sekarang sudah, saya kira kemarin sudah mereka ada dialog kok, dibuka tuh. Mahasiswa-mahasiswa datang ke parlemen tuh, dialog. Wah, ramai juga itu. Mereka di nonaktifkan ya, ada berarti. Ada beberapa kan yang di nonaktifkan, ada beberapa yang resign juga ya. Tapi jawatannya sebagai MP masih kekal gitu kan. Ada yang dicopot ya? Ada yang resign juga 2 ya? Ya dia enggak, dia ada namanya pergantian antara waktu. Jadi kalau dia waktu election boleh beda. Jadi dia yang nomor di bawahnya dia naik. Dia bukan macam di Malaysia kalau turun kena buat. Oh no, tidak apa ya. Jadi dia nomor di bawah dia kan berapa vote dia dapat. Nomor 1 dia masuk. Ini nomor 2 nanti dia naik. Yang sudah pasti kan partinya dia freeze, inilah ya, non-aktif dia. Tapi itu pun menjadi ramai juga kan. Jadi dan sekarang yang di freeze itu pun tak dapat facility ya. Nah, nanti orang pasti akan lihat lah apakah nanti dia freeze selamanya atau dia akan diganti dengan yang di bawahnya itu yang namanya pergantian antara waktu ya. Yang pasti ada orang yang memang hidupnya dalam tidak terlalu baik lah ya, yang ada isu, ada persoalan ekonomi yang saya kira juga menjadi dasar kenapa ada demonstration ya. Biasa aja, tidak ada. Biasa saja. Jangan risau kan. Enggak ada. Tak ada orang. Itu pasti. Itu pasti. 1000% garansi ya. Kalau ini kan sudah berakhir, sekarang sudah normal lah. Sudah reda ya? Sudah normal, tak ada lagi. Ya itu 2 hari itu ya, mulai ramai kan 28, 29, 30 ya. Makanya kalau macam warga Malaysia mau melibur ke Indonesia, dia usah bimbang lah. Nggak usah bimbang lah. Kalau perlu saya temani boleh.